Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma'u faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Qala aydan bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin rahimakumullah. Judul khutbah kita hari ini yang ditetapkan MDI Kota Pekanbaru adalah memaknai ibadah haji dan kurban. Hadirin yang berbahagia, tepat hari Selasa kemarin, seluruh jemaah haji lebih kurang 2,6 juta umat Islam sama-sama menyerahkan diri kepada Allah beribadah yang kita kenal dengan wukuf di padang Arafah. Makna dari pengertian wukuf berhenti sejenak, melambangkan suatu saat manusia akan berakhir dalam kehidupan di dunia ini. Orang yang berada di lingkup wukuf ketika itu sama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pengampunan segala dosa-dosa yang pernah dikerjakan selama hidup di dunia ini. Maka situlah setiap doa yang dipinta oleh hamba, Allah pasti kabulkan seorang hamba yang minta kepada Allah SWT. Lalu apa makna dan hakikat bagi orang yang menaikkan ibadah haji? Pertama, orang mengerjakan ibadah haji itu ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul menyampaikan dalam sebuah hadisnya, al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak lain balasannya adalah surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kaum muslimin rahimakumullah, setelah pelaksanaan ibadah haji selesai, tentu jemaah kita pulang ke rumah, mengharapkan juga ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita selama pelaksanaan ibadah haji sama-sama ingin mengampunkan dosa kepada Allah, melontar Jumratul Aqabah, melambangkan permusuhan dengan setan. Tapi sampai ke negeri, kadang-kala sebahagian yang kita lihat, ada orang yang mendapatkan haji mabrur itu nampak setelah berada di daerahnya masing-masing. Apa contohnya orang mabrur? Ada perubahan sikap.
Dulu sebelum berangkat menunaikan ibadah haji, jarang dia sholat berjemaah ke masjid. Tapi setelah pulang dari ibadah haji yang ia kunjungi tanah suci Mekah, mereka otomatis berubah dari yang biasa tidak ke masjid, sekarang akan kembali ke masjid. Itu memaknai ibadah. Karena banyak kadang jemaah kita bercerita dia setelah pulang dari haji, minta kesan dan pesan oleh jemaah. Pesan-kesan hampir disampaikan. 5 waktu berada di Madinah, 5 waktu berada di Masjidil Haram. Jaraknya sampai 3 kilo dari Madinah, dari Makkah. Dia cerita, jam 3 sudah bangun kita, sudah berangkat kita. Tapi sampai di tanah air, ini kadang-kala yang banyak diperhatikan. Daerah mana masjid banyak yang bertitil hak. Tapi sayangnya, mohon maaf, pulang kadang dari tanah suci, tak jauh rumahnya masjid, tak dapat dia lagi ke masjid. Jadi memaknai itu pada diri seorang itu kadang tak dapat. Pulang haji juga itu, umroh juga begitu. Hanya sekedar pergi, tapi apa makna di balik itu dia tak tahu. Pada hakikat makna setelah kita berada tanah suci Mekah itu, kita pergi tak putus, kita salat berjemaah. Jam 3 contohnya subuh kita sudah berangkat, jam 4 sudah berangkat. Tapi sampai di sini tak dapat mengambil hikmah dan makna itu. Nah, jadi orang yang ibadah haji itu sudah jangan hanya mencari titel. Maaf, hak itu di Indonesia dipanggil haji, kadang gelar haji, luar negeri tidak mau pakai. Tak pakai. Dibuat pangkat nama dia tak mau. Indonesia lengkap haji, syanu haji, syanu. Dia tak mau. Nah, memaknai itulah. Jadi orang yang berangkat haji, pulang dari tanah suci Mekah nantinya, dia mesti bisa membawa dirinya. Selama ini tidak berkebencian, dia wajib, tersebut wajib berangkat ke masjid. Walaupun mungkin tidak 5 waktu, tapi ada maghrib, ada isya, ada subuh. Kadang keteledoran seperti itu malah kembali kepada habitat. Saya punya kawan yang pengusaha kayu. Pengusaha kayu, jangankan 5 waktu masjid, sholat kadang tinggal. Saya pernah tanya, abang sudah berangkat haji, tapi kenapa sholat 5 waktu juga abang tinggalkan? Apa makna ibadah haji? Tak dapat jawab. Diam. Saya katakan, kalau hanya sekadar mencari titel, tidak perlu abang berangkat. Percuma abang berangkat, duit abang habis, tapi tak ada perubahan dalam hidup. Rugi. Memaknai itu penting. Bekerja tidak dilarang, tapi ada yang wajib yang mesti dikerjakan. Maka ini kaum muslimin rahimakumullah yang kadang-kala kita terlupakan. Yang kedua, silaturahimnya meningkat. Di mana itu? Karena di Mekah sama-sama semua kita berpakaian ihram. Di situ tidak ada orang yang sebut pejabat besar, petani, tidak ada. Sama-sama berpakaian ihram tampak jahit yang laki-laki. Di situ kenal semua masyarakat. Kuat ukhuwah Islamiyah, sampai tanah air juga begitu. Tapi alhamdulillah, makanya ada kelompok-kelompok haji, pulang dari haji, di arisan dia. Karena kelompok sudah ada sekian orang, dan itu pun sebagian juga tidak mau putus hubungannya. Itu mesti ditingkatkan seperti itu. Kalau ada ukhuwah Islamiyah, kadang kelompok haji tahun 2023 umpamanya, sekali sebulan dia adakan pertemuan, adakan rumah ke rumah. Jadi ukhuwah tidak terputus. Apalagi dalam lingkungan. Yang ketiga, makna infak sedekah. Di makna itu ibadah kita berikan ibadah kepada Allah Taala. Sampai pulang rezeki ada Allah berikan. Tak boleh kikir. Jangan kikir. Berikan mungkin apa yang ada, rezeki sedikit bagi kita. Itu memaknai haji. Kedua, kan kurban. Muslimin rahimakumullah. Kita kalau sudah mengantar sapi ke masjid, mengantar kambing ke masjid,
Itu bukan sekedar antar. Makna memaknai itu, oh saya sudah mengantar sapi ke masjid, ikut juga ke masjid yang berikut-berikutnya. Kesalahan umat Islam itu di situ. Sudah diantar kurban ke masjid, sudah diantar kambing ke masjid, dan sudah datang-datang lagi. Yang terima itu ketetapan Allah. Dalam surah Al-Alaq disebut itu, wala dima'wa walakin taqwa minkum. Daging habis dimakan, tulang kita kuburkan, kotoran kita kuburkan. Apa yang minta? Takwa. Takwa kita. Maka surah Al-Lausan itu ayat keduanya, fasalli li rabbika wanhar. Dirikan sholat, berkurbanlah. Makna itu kita sudah antar, mesti sesudah itu. Oh, saya ada perubahan buat saya ke masjid saya. Itu nampak orang memaknai. Umat Islam itu nampaknya gembira, ria, bingung itu ramai masjid. Masjid. Saya sudah indah kurban, ikuti kambing bantai masjid, ikuti sapi kita bantai masjid. Makna itu tidak lepas kegiatan kita kepada Ta'ala. Ketakwaan itu yang diminta kepada kita bersama. Maka memaknai pada hakikatnya kita bukan tidak tahu, tapi mencamkan dalam hati kita. Apa sih tujuan saya berkurban? Apakah sekedar malu? Apa ingin cari nama? Atau hanya sekedar membersih-bersih ini? Jangan dari seperti itu. Tapi dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah ayat terakhir, inna syani'aka wal abtar. Siapa yang mengajarkan putus nikmatnya? Nikmat mana situ? Ada nikmat dia berkorban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sekedar sianu berkorban. Tapi maknai apa sih? Hikmah, makna dari kurban yang kita laksanakan. Apa bisa kita ambil dalam ibadah dua-dua ini? Intinya mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tidak hanya sholat pribadi, tapi bagaimana kita berjemaah. Itu hakikatnya. Berjemaah itu pada hakikatnya. Maka ramaikanlah rumah Allah, baik mushola, masjid, dalam memaknai ibadah haji dan kurban. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kesehatan batin, murah rezeki bersama, insyaAllah. Dan berikut berjumpa lagi kita dapat melaksanakan ibadah haji dan dapat pula melaksanakan ibadah kurban. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.